Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah pengembangan sistem informasi. Soal yang pertama, sebutkan satu software di sekitar kalian dan jelaskan proses pembuatannya. Di sini saya mengambil proses pembuatan pengembangan sistem informasi sekolah berbasis website di SMK Negeri 1 Makassar. Langkah-langkah pembuatannya yaitu pertama, pengumpulan data yang digunakan sebagai dasar untuk perencanaan produk. Data-data yang dikumpulkan itu bersumber dari pihak sekolah, meliputi profil sekolah, data guru, pegawai, data siswa, data mata pelajaran, data jurusan, dan prestasi-prestasi yang telah diraih oleh sekolah, prestasi guru, dan prestasi siswa, dan foto video dari kegiatan yang dilakukan di sekolah. Yang kedua itu langkah pendesainan software, yaitu berupa sistem informasi sekolah berbasis website, dimulai dari pendaftaran nama domain dan hosting, menyambungkan domain dengan hosting, menginstal CMS, melakukan pengaturan aplikasi website sekolah, pemilihan desain atau tema, pengaturan konten, pengisian konten, dan melakukan pengecekan sebelum sistem informasi sekolah tersebut divalidasi oleh pakar. Yang ketiga yaitu pembuatan kode program. Nah, kode program ini dibuat menggunakan HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan database yang digunakan adalah MySQL. Dan program ini dibuat menggunakan text editor yaitu Sublime Text, menggunakan konsep program yang terstruktur. Lalu yang keempat ada uji coba produk dilakukan secara terbatas, yaitu dengan melibatkan subjek penelitian, di mana subjek penelitian diberi kesempatan untuk menggunakan produk yang dibuat atau dikembangkan. Kemudian diberikan konstruksi untuk menilai dan memberikan saran apa aja yang kurang. Lalu hasil penilaian tersebut dianalisis untuk dijadikan bahan acuan untuk perbaikan produk. Langkah selanjutnya yaitu melakukan revisi akhir terhadap sistem informasi sekolah berbasis website yang bertujuan untuk mendapatkan hasil produk yang sesuai dengan tujuan awal penelitian. Lalu yang terakhir adalah setelah melalui langkah-langkah pengembangan produk akhir dari penelitian ini yang berupa sistem informasi sekolah berbasis website dapat memberikan kelancaran dalam penyajian informasi terbaru, akurat dan cepat, serta kemudahan dalam mengakses informasi. Produksi akhir dapat digunakan secara menyeluruh dalam lingkungan sekolah. Itu jawaban nomor 1. Sekarang saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu contoh implementasi sistem. Di sini saya akan mengambil contoh dari PT Internusa Tambang, yaitu melakukan pelatihan khusus kepada seluruh karyawan. Pelatihan tersebut meliputi penginputan data, ekspor-impor barang, dan agar perusahaan tersebut dapat mengoptimalkan penggunaan komputerisasi. Pelatihan ini bertujuan agar setiap karyawan mampu bekerja dengan komputer, sehingga tidak perlu mencatat data tersebut secara manual yang dapat menguras waktu dan tenaga. Maka dari itu diperlukan software ekspor impor barang yang meliputi penginputan, sorting, update, dan lain-lain. Dapat kita jelaskan implementasi sistem yang merupakan tahap akhir dalam siklus hidup pengembangan sistem atau yang disebut sistem SDLC. Hal pokok yang harus disediakan sebelum implementasi adalah yang pertama itu ada persiapan tempat, perencanaan fisik dan fasilitas. Yang kedua ada pelatihan personil. Nah, kelompok yang akan diberikan pelatihan yaitu yang pertama ada personil teknis, pegawai, manajer, dan orang luar perusahaan. Program latihannya itu yang pertama ada pelatihan in-house, pelatihan yang disediakan vendor, dan pelatihan jasa luar. Lalu teknik dan alat bantu pelatihan itu meliputi teleconferencing, perangkat lunak pelatihan interaktif, pelatihan dengan instruktur, latihan magang, manual prosedur, dan buku teks. Itu jawaban nomor 2.
Soal nomor 3, yaitu prosedur yang untuk peningkatan maintainability, yaitu yang pertama ada menerapkan SDLC dan SWDLC. Yang kedua ada menspesifikasi definisi data standar. Yang ketiga, menggunakan bahasa pemrograman standar. Yang keempat ada merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik. Yang kelima, mempekerjakan modul yang dapat digunakan kembali. Yang keenam, mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru, dan komprehensif. Yang ketujuh, menginstal perangkat lunak dokumentasi dan soal-soal tes di dalam Central Repository System (CAS) atau CMS, atau yang disingkat Chain Management System. Lalu soal nomor 4, apa perbedaan real-time processing dan online processing? Yang pertama, real-time processing itu pengertiannya adalah mekanisme pengontrolan, perekaman data, pemrosesan yang sangat cepat hingga output yang dihasilkan dapat diterima dalam waktu yang relatif sama. Sedangkan online processing, yaitu pengertiannya adalah sebuah sistem yang mengaktifkan semua peripheral sebagai pemasukan data dalam kendali komputer induk. Informasi-informasi yang muncul merupakan refleksi dari kondisi data yang paling mutakhir, karena setiap perkembangan data baru akan terus diupdate ke data induk. Lalu perbedaan online processing dan real time processing itu, yang pertama, sistem online kan satuannya yang digunakan real time, biasanya 100 atau per 1000 detik. Sedangkan kalau sistem online masih adalah skala detik atau bahkan kadang beberapa menit. Yang kedua, online biasanya hanya berinteraksi dengan pemakai, sedangkan real time berinteraksi langsung dengan pemakai dan lingkungan yang dipetakan. Itu jawaban nomor 4. Selanjutnya ada soal nomor 5, yaitu penerapan software CMM atau yang disebut Capability Maturity Method. Yang pertama, penerapannya itu yaitu mempekerjakan CMM Certified Assessor untuk memandu evaluasi secara formal, yaitu berguna untuk mendapatkan proyek pemerintahan, untuk memperoleh subkontraktor software yang berkualitas, dan untuk meyakinkan klien terhadap kualitas dari software yang dihasilkan. Yang kedua, untuk mengirimkan resource dari internal organisasi untuk mengikuti CMM training, untuk kemudian memimpin assessment di internal organisasi. Lalu yang ketiga, menggunakan CMM sebagai sekumpulan panduan dan menerapkannya sesuai dengan kebutuhan. Itu jawaban nomor 5. Sekian pembahasan jawaban dari soal UAS mata kuliah pengembangan sistem informasi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.